Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam sesi bab berikutnya, yaitu tentang sistem ekskresi dan sistem reproduksi pada mata kuliah praktikum anatomi fisiologi manusia. Oke ya, silakan rekan-rekan nanti diperhatikan materi berikut ini agar kedepannya bisa melakukan kegiatan praktikum dengan baik. Oke, pada sistem ekskresi, masih ingat ya, pengertian dari sistem ekskresi itu merupakan suatu sistem pembuangan zat-zat sisa hasil metabolisme dari dalam tubuh, yaitu berupa karbon dioksida, urea, maupun racun ya. Kemudian adapun organ yang berperan itu antara lain adalah kulit, integumen ya, berupa apa yang dikeluarkan? Keringat, betul ya. Lalu ada ginjal atau ren yang dikeluarkan berupa urin. Lalu ada pulmo atau paru-paru yang dikeluarkan apa? Karbon dioksida dan uap air. Lalu ada hati atau hepar berupa bilirubin atau zat warna empedu ya. Nah, itulah beberapa organ reproduksi dan ekskresinya. Untuk kegiatan praktikum kali ini, kita hanya berfokus pada organ ekskresi yang berupa ginjal atau ren ya. Nanti akan kita lakukan beberapa tahapan praktikum yang berkaitan dengan sistem ekskresi yang dilakukan oleh ginjal atau ren. Ginjal atau ren secara anatomi morfologi itu terdiri dari korteks, kemudian medula, pelvis, renalis. Apa itu korteks? Korteks merupakan kulit atau bagian luar dari ren ya. Kemudian ada medula, itu bagian dalam atau sumsum ginjal. Ada pelvis renalis, itu berupa rongga ginjal. Teman-teman masih ingat ya, posisi dari letak ren kita, ren manusia itu berada di mana? Ya, betul ya, di pinggang ya. Ya, pinggang. Ada sepasang kanan dan kiri. Seperti inilah anatomi dari ren tadi. Ada beberapa bagian yang harus teman-teman pahami dan besok tugasnya menggambar tentang ini anatomi dari ren. Yang pertama tadi ada korteks ini bagian luar, kemudian ada medula bagian dalamnya, kemudian ada piramid renalis, kemudian ada bagian dalam dari ren ya, pelvis renalis di sini, pelvis, kemudian ada salurannya berupa ureter. Kita ulangi, yang pertama ada korteks renalis di sini, lalu ada medula, kemudian di sini ada pelvis renalis, lalu ada bagian-bagian lainnya berupa calyx minor, ada calyx mayor. Kalau di sebelah sini adalah ketika penampang asli dari ren itu hasil dari awetan ya. Nah, seperti ini gambarnya. Paham ya? Dari anatomi ini bisa kita lihat jelas bagaimana bentuk dari anatomi ren manusia. Ren yang berada di pinggang kita itu seperti ini.
Berikutnya kita masuk ke fungsi dari REN tadi. Salah satunya yaitu sebagai ekresi urin ya. Adapun pembentukan urin itu seperti apa sih? Pembentukan urin melalui beberapa tahapan dan melalui beberapa bagian. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, dan setelah itu nanti ekskresi atau dikeluarkan. Filtrasi itu terjadi di bagian mana dari REN? Filtrasi itu terjadi di bagian glomerulus. Di sini terjadi peristiwa penyaringan sel-sel darah menghasilkan urin. Urinnya masih berupa primer ya, yang mengandung air, glukosa, dan asam amino. Lalu langkah berikutnya terjadilah reabsorpsi, di mana? Di tubulus convolutus proximal. Penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh dari urin primer sehingga menghasilkan urin sekunder. Nah, dari urin primer tadi masih diserap lagi ya, agar menghasilkan urin sekunder. Setelah itu terjadi augmentasi di tubulus convolutus distal. Penambahan urea dan zat sisa pada urin sekunder sehingga menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, di sini ketika sudah terbentuk urin, maka akan terjadi ekskresi atau pengeluaran yang sebelumnya ditampung dulu di kandung kemih atau vesika urinaria. Paham sampai di sini? Jadi ada 3 tahapan tadi ya, ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi terjadi di mana? Glomerulus. Reabsorpsi terjadi di tubulus convolutus proximal. Augmentasi terjadi di mana? Di tubulus convolutus. Nah, urin atau ekresi dari REN tadi itu dapat dikaitkan dengan residu dari metabolisme dan indikasi kesehatan. Nah, nanti akan kita cek bersama-sama ketika praktikum ya. Ini kondisi normal dari urin ya. Nah, 95% terdiri dari air. Kandungannya urin, ini ketika normal, 0,05% amonia, sulfat, fosfat, klorid, magnesium, kalsium, potasium, dan sebagainya. Urea 2% ya. Nah, ini kondisi warna urin kita. Apakah warna urin kita itu dapat digolongkan seperti ini? Hidrasi, dehidrasi, severe dehidrasi. Ini kondisi yang paling aman ya, 1, 2, 3 ini. Nah, kalau sampai ke bawah, berarti kondisi kita itu baru drop atau membutuhkan cairan. Maka dari itu, agar kondisi tubuh kita sehat, urin kita normal, maka asupan cairan tubuh harus dijaga dengan baik-baik. Nah, kita asumsikan di sini, jika kita minum 2 liter per hari, urin yang dikeluarkan bergeser antara 0,4 sampai 1,8 liter. Nah, coba teman-teman ingat-ingat ya, dalam satu hari minumnya berapa liter? 1 galon kah? Harusnya 1 galon besar itu bisa habis kurang dari 1 bulan. Normalnya urin berwarna kuning jernih dan tidak berbau menyengat. Baunya bagaimana? Baunya ya bau khas urin ya. Jika dehidrasi, biasanya akan tercium bau amonia. Sudah tahu bau amonia seperti apa? Seperti itu ya, seperti ya kencing yang pesing itu ya, urin yang pesing itu amonia. Kemudian pH-nya berapa?
pH urin normal itu antara 4,5 sampai 8. Nah, kita cek pH-nya. Kalau untuk masalah warna, itu nanti juga dipengaruhi oleh makanan. Kemudian bau juga dipengaruhi oleh makanan atau minuman. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu organ reproduksi manusia. Organa genitalia maskulina atau yang laki-laki. Itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada kelenjar testis. Terdiri dari testis, vesika seminalis, kelenjar prostat. Kemudian ada ductus ductuli, berupa saluran ya, ductus ductuli ini. Ada epididymis, ductus deferens atau vas deferens, ada ductus ejaculatorius, ada uretra, lalu ada bangunan penyokong atau penyambung. Yang pertama ada skrotum, pembungkus testis, ada penis, terdiri atas gland penis, corpus penis, dan radik penis. Untuk lebih lengkapnya, secara anatominya, kita akan lihat gambarnya seperti berikut. Oke, kita masuk ke bagian anatomi dari organa genitalia maskulina ya, atau organ reproduksi jantannya. Perhatikan gambar yang bisa mencari gambar ini di internet ada ya, anatomi dari organa genitalia maskulina. Perhatikan di sini. Tadi ada beberapa bagian dan di sini sudah ditunjukkan letak-letaknya dan bentuknya seperti apa. Nah, kita mulai dari atas ini ya. Di sini ada ductus ejaculatorius, saluran ejaculatori. Kemudian ada uretra. Kemudian ada urinary bladder itu apa? Kandung kemih atau vesika urinaria. Ada pubis di sini. Ada ductus deferens. Ada jaringan erektikal. Ya. Kemudian ada batang. Kemudian ada saluran uretra di sini. Kemudian ada gland penis. Kemudian ada ujung dari penisnya. Lalu masuk ke sini ada skrotum atau kantung pembungkus testis. Lalu masuk ke dalamnya ada testis. Lalu ada epididymis. Lalu ada bulbo-uretral gland. Kemudian ada uretra. Ada gland prostat. Dan ada vesika seminalis. Ini bagian-bagian dari anatomi reproduksi maskulina. Dihafalkan ya, dipahami. Untuk gambar ini jadi seperti ini bentuk dari organa genitalia maskulina eksterna interna ya. Ini ada bagian-bagiannya. Ini bagian eksternanya. Ada akar penis di sini, kemudian ada batang penis, kemudian ada kepala penis, ada skrotum. Nah, di sini sudah irisan dari ini ya, batang penis tadi. Nah, untuk gambarnya, yang kita gambar nanti yang sebelah tadi, slide sebelumnya tadi. Ini hanya sebagai pengetahuan kita saja ketika melihat dari sebelah atas. Berikutnya kita masuk ke bagian
organa genitalia feminina, bagian eksterna atau organ reproduksi wanita, bagian luar. Ada beberapa bagian yang harus dipahami oleh rekan-rekan, yaitu ini ada mons pubis, lalu bawahnya ada anterior commissure, ada prepuce, kemudian ada clitoris, ada labium majus, ada labium minus, ada lubang uretra untuk pembuangan urin, kemudian ada ini introitus vaginalis, saluran vagina, ada vestibule, lalu ada perineum, lalu di sini ada himennya ya, atau selaput darahnya. Itulah beberapa bagian yang harus dipahami ya. Jadi ada mons pubis, klitoris di sini, ada labium majus, dari sini ada labium minus yang dalam, kemudian ada lubang saluran urin, kemudian ada introitus vagina atau saluran vagina, ada vestibule di sini, kemudian ada perineum, lalu ada himen yang menutupi introitus vagina yang sering dikenal dengan istilah selaput darah. Itulah bagian dari reproduksi eksterna dari wanita atau femina. Berikut. Nah, di slide berikut adalah anatomi dari bentuk-bentuk dari himen. Ada normal himen, ada imperforate himen, ada microperforate himen, ada septate himen. Jadi normalnya seperti ini. Kemudian nanti ada yang hampir menutupi seluruh introitus vagina. Kemudian ada misalkan lubang kecil dari introitus vagina. Kemudian ada yang membentuk atau memisahkan dua lubang ya. Itulah beberapa macam bentuk dari himen. Nah, kita masuk ke di sini. Bagian organa genitalia feminina interna. Yang harus dipahami bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita mulai dari bawah sini ya. Jadi ada bagian posterior, ada vagina, kemudian ada cervix, masuk, kemudian ada di sini uterusnya, lalu masuk ke sini ada infundibulum, ada fimbre, kemudian ada ovari. Nah, kemudian bagian-bagian lainnya ada mesovarium, penggantung ovarium, kemudian ada fundus uteri, fundus uterus, ada perimetrium, ada istimus, saluran di sini, ada ampula di sini. Inilah beberapa bagian dari organ reproduksi feminina interna. Ya, ada lubang vagina, introitus vaginalis, ada cervix di sini, cervixnya. Kemudian ada endometrium,
Ini kemudian ada myometrium, dindingnya, dinding di bagian dalam, myometrium, lalu ada istimus, kemudian ada ampula, ada infundibulum, ada fimbre untuk menangkap ovari, ada telur ini. Kemudian ada tuba uteri atau tuba fallopi ini ya, lengannya ini tuba uteri atau tuba fallopi. Di sini. Paham sampai di sini? Nah, jadi inilah tempat dihasilkannya ovum atau sel telur. Kemudian setelah matang nanti akan ditangkap oleh fimbre, masuk ke infundibulum, masuk ke ampula, istimus atau tuba fallopi ini ya, masuk ke sini. Nah, nanti ketemu sperma dari sini. Ketemunya di mana? Di tuba fallopi ini. Setelah ketemu di sini, nanti akan ditarik ke sini dan akan menempel pada endometrium atau dinding rahimnya, sehingga janin akan berkembang. Paham sampai di sini untuk anatomi organa genitalia feminina interna? Oke, kita lanjutkan. Untuk praktikumnya, besok insya Allah akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Tanggal 30 Mei, berupa analisa urin. Tiap kelompok ada 2 probandus yang wajib menyediakan urin segar. Nah, nanti silakan urinnya yang disediakan itu usahakan ini ya, jangan minum yang berasa dulu. Usahakan minum air putih saja atau makanan yang berbau jangan. Lalu tanggal 6 Juni itu praktikum menggambar anatomi ginjal, kemudian sistem reproduksi pria dan reproduksi wanita. Ingat tanggal 30 Mei dan 6 Juni ya, 2022. Itu agenda praktikum kita. Ada pertanyaan? Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Berikutnya ini adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika praktikum atau cara kerjanya seperti ini. Uji urin ya. Yang pertama ada bau urin. Urin segar kemudian dibau, dicium, diidentifikasi bau yang keluar. 2. Warna dan kejernihan urin. Urin beberapa tahap reaksi, miringkan, disinari, catat hasilnya. Kemudian pH, urin, kertas indikator pH, kemudian tunggu beberapa menit, kemudian lihat warna pH-nya berapa. Bandingkan dengan indikatornya. Paham ya? Silakan nanti dipahami cara kerjanya, diulang-ulang lagi cara kerjanya, biar paham. Lalu uji asam asetat, urin, 2/3 tabung reaksi, dipanaskan sampai mendidih kurang lebih 30 detik, kemudian disinari, lihat kekeruhannya. Urin panas, kemudian ditetesi 3-5 tetes asam asetat 6%, kemudian lihat lagi kekeruhannya tadi hilang atau tidak. Itulah uji asam asetat. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya nanti ketika kalian praktikum. Lalu uji kadar glukosa, ini ya, 2,5 ml benedik, dan dididihkan dalam air mendidih 1-3 menit. Lalu deteksi dengan urin, dididihkan lagi 1-2 menit, amati perubahannya. Apakah indikatornya seperti ini? Nah, nanti bisa menunjukkan bahwa adanya kandungan glukosa pada urin kita. Lalu ada uji kadar urea. Setiap gelas, teteskan urin 1 tetes sampai 2 tetes saja. Kemudian kita keringkan.
Kemudian kita teteskan lagi dengan asam oksalat. Kemudian kita lihat perubahan yang terjadi. Apa sih perubahannya nanti? Ada apakah di situ? Oke, dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau di WA ya. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga kesehatan selalu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.